rasa kesadaran hingga menimbulkan kejadian ataupun permasalahan dengan tidak menaati segala aturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa perlindungan hukum bagi konsumen sangatlah penting untuk diperoleh. Jadi, dalam perlindungan hukum bagi konsumen, terdapat beberapa upaya di antaranya. Yang pertama, perlindungan hukum preventif. Yang kedua, perlindungan hukum represif. Tahukah kalian apa itu hukum preventif? Nah, hukum preventif adalah suatu bentuk perlindungan yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Selain itu, hukum preventif tercantum dalam undang-undang dengan memberikan batasan-batasan dari pelanggaran yang kemungkinan terjadi, sehingga setiap warga negara dapat mematuhinya agar hak dan kewajiban terlaksana secara seimbang. Adapun beberapa upaya preventif dalam penegakan hukum. Yang pertama, penyuluhan narkoba. Yang kedua, imbauan akan suatu kasus tertentu. Yang ketiga, sebuah anjuran dari pemerintah instansi atau pihak yang berwenang sekalipun. Yang keempat, adanya larangan dan sanksi sebagaimana dimuat sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam perlindungan hukum preventif, terdapat bagian-bagian yang perlu kita pahami, seperti yang pertama, peningkatan pemahaman tentang hak terhadap perlindungan konsumen. Yang kedua, peningkatan kesadaran hukum dan dampak atas kerugian yang didapatkan oleh konsumen. Yang ketiga, mendorong upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk mencegah kerugian konsumen dan penipuan atas garansi. Yang keempat, peningkatan peranan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau bisa disebut dengan BPSK melalui peningkatan sumber daya manusia. Dan yang kelima, peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Upayanya yang kedua, perlindungan hukum represif. Apakah kalian sudah mengetahui perlindungan hukum represif? Jadi sedikit dijelaskan bahwa represif itu suatu perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi warga negaranya melalui denda, penjara, atau hukuman lainnya. Tujuan yang daripada perlindungan hukum represif ini yaitu untuk mencegah terjadinya permasalahan sengketa. Adapun beberapa bagian dari perlindungan hukum represif, yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Yang kedua, negosiasi yang dapat dilakukan oleh para pihak secara langsung maupun melalui perwakilan masing-masing pihak. Yang ketiga, mediasi. Mediasi merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan perantara pihak ketiga atau mediator yang berfungsi sebagai fasilitator tanpa turut campur tangan terhadap putusan yang diambil oleh kedua pihak. Bagian C, akibat atas garansi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang pada dasarnya konsumen mempunyai hak yang diatur dalam pasal 4 huruf B Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu bagian A, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Bagian B, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Bagian C, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Bagian D, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Bagian E, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Bagian F, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Bagian G, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Bagian H, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Bagian I, hak
hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang rusak atau cacat dapat menjadi ranah pidana karena pada pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Jika pelaku usaha melanggar pasal tersebut, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 5 tahun atau pidana denda yang paling banyak yaitu 2 miliar rupiah sesuai dengan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik teman-teman, selanjutnya dari analisis dari strategi SWOT. Sebelumnya analisis dan strategi SWOT ini kan yang maksud bagaimana seseorang bisa menganalisis strateginya, menganalisis di mana apa yang menjadi kendala, sebut apa kekuatan, ancaman, peluang dan kelemahannya. Pertama sekali, pelaku usaha dalam menjual produk harus memberikan informasi yang lebih jelas mengenai produk. Salah satunya adalah garansi. Dalam hukum bisnis, perlindungan hukum ini perlu adanya sebagai pelaku usaha dalam menjadi produk. Karena kenapa? Itu yang menjadi kekuatan untuk menganalisis bagaimana pangsa pasarnya. Nah, kedua, dengan adanya kerugian yang dirasakan oleh konsumen, maka pemerintah harus lebih mengoptimalkan peraturan perundang-undangan dan melakukan tindakan tegas atas perlindungan konsumen atas garansi, sehingga tidak akan ada lagi keluhan maupun gugatan yang dilakukan oleh konsumen. Nah, ini yang menjadi kelemahan di dalam suatu perlindungan hukum bagi konsumen. Nah, di dalam berbisnis pasti ada namanya kelemahan. Kelemahan kenapa? Karena adanya faktor dalam pengoptimalan peraturan perundang-undangan. Dan ini akan menjadi strategi yang menjadikan dia sebagai kelemahan. Gimana cara mengatasinya? Ketiga, bagi konsumen, bagi pemerintah memberi sanksi yang membawa efek jerah bagi pelaku usaha atau konsumen, bukan hanya dalam hal materi tetapi juga pada efek jerah. Nah, pemerintah dalam analisis SWOT ini peluangnya bagi bisnis dari pebisnis itu nggak mungkin kita bikin usaha, kita berbisnis tanpa dasar pemerintah. Biar hukuman itu yang akan menjadi peluang untuk gimana teman-teman, nggak menjadi tidak menjadi keluhan. Kenapa bisnis saya merosot begini? Apakah karena memang ada perlindungan pemerintah atau gimana? Nah, terakhir sebagai dari materi terakhir, bagi pemerintah upaya hukum dalam Indonesia biaya diam penyelesaian diharapkan murah atau ringan. Nah, sebelumnya kita tahu juga ini adalah yang menjadi ancaman dalam upaya-upaya biaya dalam penyelesaian. Karena kenapa? Contoh, di dalam hukum permintaan ada yang namanya permintaan naik maka penawaran menurun dan sebaliknya. Jadi demikianlah analisis dan strategi SWOT dari kami. Terima kasih. Niraya Lovers. Kita masuk pada bagian D, yaitu kesimpulan dari judul perlindungan hukum bagi konsumen. Konsumen memperoleh perlindungan hukum terhadap garansi produk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan. Perlindungan dan menegakkan hukum adalah fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan suatu negara melalui penghormatan hak asasi manusia, penerapan hukum yang adil dan menegakkan aturan. Kita dapat membangun masyarakat yang